kesanggupan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui niat baik dan yang buruk manusia. Jangankan perbuatan yang sudah diikhtiarkan oleh anggota badan, perbuatan yang masih merupakan perbuatan hati, malaikat diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui itu dan untuk mencatatnya. Makanya kan ada hadis Al-Bukhari Muslim mengatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat mengerjakan satu amal kebaikan dan sudah diikhtiarkan agar terwujud tapi tidak sampai terlaksana, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan siapa yang bercita-cita melakukan satu perbuatan dosa tapi ditinggalkan karena takut kepada Allah, Allah catat baginya satu kebaikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya mereka orang-orang Arab jahiliyah itu tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia tanya tentang siapa yang menurunkan hujan, dia tanya tentang siapa yang menghidupkan dan mematikan, dia dikatakan siapa yang mengasih rezeki kepada kalian, mereka menjawab Allah. Itu tauhid rububiyah. Hanya mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah, makanya di situ digunakan apa namanya ma baraka bi ilahika al-karim. Mereka sekali lagi hanya memiliki tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah sebagai pelaku mutlak dalam penciptaan, dan tetapi mereka tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarawha ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'ud dhalimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas bimbingan hidayah dan taufiknya serta limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Malam ini kita bisa menghadiri sholat maghrib berjamaah dan melanjutkannya dengan acara rutin kita, kajian di setiap Rabu malam ini, malam Rabu ya Selasa malam. Para jemaah, kita masih membahas surat Al-Infitor, masuk pada pembahasan ayat yang ke-6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Para jemaah, setelah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-5 dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kondisi hari kiamat yang sangat dahsyat. Lalu Allah Ta'ala mencela manusia. Al-insan di sini para jemaah, menurut para ahli tafsir, para hadirin, kalimat insan apabila termaktub dalam surat-surat Makkiyah, maka yang dimaksud adalah manusia secara umum, bukan manusia secara umum kalau itu di surat Makkiyah. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang kafir, sehingga ayat ini terkait dengan orang-orang kafir di mana mereka telah terpedaya sehingga mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menurut ulama ahli tafsir. Sedangkan kata al-insan dalam surat-surat Makkiyah itu ditujukan kepada manusia secara umum. Surat Madaniyah secara umum, di surat Makkiyah adalah menunjuk kepada orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan pada ayat ini para jemaah. Nah kemudian ayat ini mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika. Jadi menggunakan kata rabbika.
Rabbikal Karim, tidak menggunakan Ilahikal Karim. Kenapa itu? Kalimatnya ma gharraka bi Rabbikal Karim, tidak ma gharraka bi Ilahikal Karim. Ini menggunakan kata Rabb, tidak menggunakan kata ilah para jemaah. Kenapa demikian? Karena pada umumnya semuanya orang-orang musyrik Arab itu mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang menegaskan tentang bahwa Allah adalah satu-satunya pelaku penciptaan. Dialah pelaku mutlak penciptaan jagat raya ini. Bukan hanya menciptakan, tetapi Allah juga mengatur, mengurus, memelihara dan mengawasi makhluk ciptaannya itu. Itu rububiyah. Nah, orang-orang Arab ketika itu, khususnya di Mekah, mereka memiliki keyakinan akan tauhid rububiyah. Banyak ayat yang bertebaran dalam Al-Qur'anul Karim yang menegaskan, misalnya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya mereka orang-orang Arab jahiliyah itu tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia tanya tentang siapa yang menurunkan hujan, dia tanya tentang siapa yang menghidupkan dan mematikan, dia dikatakan siapa yang mengasih rezeki kepada kalian, mereka menjawab Allah. Itu tauhid rububiyah. Hanya mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah, makanya di sini digunakan ma gharraka bi ilahika al-karim. Mereka sekali lagi hanya memiliki tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah sebagai pelaku mutlak dalam penciptaan, dan tetapi mereka tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Karim, bi Rabbika Al-Karim, para jemaah ya. Karim itu kan terjemahkan pada ayat tadi sebagai Maha Pemurah, itu para jemaah. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan begini: innama ata bi ismihi al-karim liyunabbiha ala annahu la yanbaghi ayyuqabala al-karim bil af'al al-qabihah wa amal al-fujur. Artinya Allah menyebut namanya, dirinya sebagai Al-Karim, yang maha baik, para jemaah. Itu untuk mengingatkan manusia bahwasanya tidak pantas baginya untuk membalas Allah yang maha baik dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan amal-amal yang jahat. Gitu. Jadi itu kata Ibnu Katsir. Sekali lagi saya ulangi, di ayat itu Allah menggunakan bi Rabbikal Karim yang artinya maha mulia dan maha baik, sehingga karena Allah itu maha baik, maka lewat ayat ini Allah mengingatkan manusia tidak pantas manusia membalas Allah yang maha karim itu dengan tindak tanduk dan perbuatan yang buruk dan perbuatan yang jahat. Harusnya Allah yang maha karim itu diibadahi dengan penuh kesungguhan dan dengan sebaik-baiknya. Demikian para jemaah. Sementara itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan begini dalam tafsir yang dikutip oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, "Malladzi gharraka hatta kafarta bi Rabbikal Karim ayil mutazawiz anka." Apakah yang telah memperdayakanmu sehingga engkau kafir kepada Rabbmu yang maha baik, yaitu yang mudah memaafkanmu? Apa yang membuat kamu terpedaya sehingga kamu tidak menjadi orang yang ingkar kepada Allah yang maha karim, kepada Allah yang maha baik, Allah yang memberi segala-galanya kepada kamu? Kok kamu mengingkarinya? Kok kamu membantahnya? Kok kamu mendurhakainya? Kok kamu mengkufurinya? Kok kamu melawannya? Gitu para jemaah. Itu kata Ibnu Abbas. Apa yang memperdayakan mereka? Tentu saja yang memperdayakan mereka adalah setan.
Syaitan, hawa nafsu, dan kebodohan yang ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak tunduk kepada Allah Ta'ala, bahkan maksiat kepadanya, durhaka kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini para jemaah mengingatkan mereka kenapa bisa terpedaya oleh setan, oleh hawa nafsu, padahal mereka telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan bukan hanya diciptakan tapi disempurnakan oleh Allah Ta'ala seluruh fasilitas hidupnya. Karena itu pada ayat berikutnya di ayat ke-7 Allah berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Itu begitu para jemaah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang menyebabkan kamu terpedaya menjadi kufur kepada Allah yang maha mulia, yang maha baik, padahal Dia telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhnya seimbang. Fa'adalah, diciptakan oleh Allah, disempurnakan apa penciptaannya itu, dan dijadikan tubuhnya adalah adil, seimbang para jemaah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia disebut oleh Allah pada ayat ini para jemaah. Bahwa di antara nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia, diciptakannya manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dan seimbang. Dalam surat At-Tin dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, firman Allah, dalam bentuk yang sangat sempurna. Bahkan di ayat lain dikatakan ciptaan manusia sebagai ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Demikian para jemaah. Namun kenapa manusia malah berbuat syirik? Jadi orang-orang Arab percaya Allah sebagai pencipta tapi menyekutukan Allah Ta'ala. Hanya percaya Allah sebagai pencipta tapi tidak mau ibadah kepada Allah. Mereka minta, mereka menyembah, mereka berharap, mereka bertawakal, mereka menyerahkan urusannya bukan kepada Allah tapi kepada berhala yang mereka sembah. Makanya mereka disebut dengan orang-orang musyrik para jemaah. Mereka disebut orang-orang yang musyrik. Musyrik itu orang orangnya, syirik itu perbuatannya gitu. Padahal Allah telah menciptakan mereka dalam keadaan yang sangat sempurna, memiliki bentuk tubuh yang sangat seimbang, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Coba perhatikan sederhana para jemaah. Perhatikan hewan-hewan atau binatang, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala gitu. Hampir semua makhluk itu berjalan dengan 4 kaki, ya. Dan mereka dalam keadaan tidak lurus para jemaah. Bahkan ada yang merangkak, ada yang melatak lagi. Bahkan ada yang tidak punya kaki seperti ular. Ada hewan yang punya 2 kaki, tapi tidak tegak seperti manusia gitu para jemaah. Termasuk monyet yang oleh Darwin dikatakan sebagai asal usul manusia begitu. Dia berjalannya dengan 4 kaki para jemaah dan tidak bisa lurus seperti manusia. Maka sesungguhnya sangat tidak tepat apa yang dikatakan oleh Darwin dalam teori evolusinya itu, bahwa manusia merupakan evolusi yang sempurna, hasil evolusi yang sempurna dari sebuah makhluk yang bernama monyet. Itu sekedar hanya halusinasi saja. Menurut para ahli, Darwin itu hanya mengumpulkan tulang berulang dari sana sini, dikumpulkan.
Lalu dia disimpulkan manusia berasal dari monyet, dan pada akhirnya Darwin juga memiliki karena tulangnya akan diambil dari sana sini para jemaah, sehingga ada yang disebut dengan missing link, tidak ketemu gitu para jemaah gitu kan. Dan sampai hari ini tetap itu menjadi misteri dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, secara empirik pun tidak bisa dibuktikan, karena itu yang benar bagi kita menurut orang muslim bahwa asal usul manusia itu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang semuanya adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dari tanah, bukan berasal dari monyet gitu. Sampai sekarang sudah abad keberapa para jemaah, disebut abad milenium sekarang ini kan, tetap aja monyet kayak begitu, nggak canggih-canggih untuk monyet para jemaah ya kan ya. Nah kemudian para jemaah, Allah ciptakan untuk manusia adalah kata ayat tadi sempurna penciptaannya itu dan seimbang, dan seluruh anggota tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Kita bisa tahu ya kan, karena kita juga pernah belajar sedikit barangkali tentang, kalau zaman dulu namanya ilmu hayat, ilmu manusia kan. Ilmu hayat itu dibagi-bagi, ada ilmu alam, ada ilmu hewan, ada ilmu manusia. Zaman saya dulu begitu Pak. Terus sekarang namanya apa? Biologi. Iya kan gitu. Bagaimana coba kita perhatikan, luar biasa itu dalam diri kita ini seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana alat-alat badani kita itu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apa yang ada dalam rongga dada dan rongga perut kita, dari mulai jantung, paru-paru, limpa, ginjal, empedu, alat pencernaan, akal pikiran, semuanya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan itu amat sangat menakjubkan. Siapa yang mengurus dan mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada diri kalian kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikannya? Di dalam tubuh kita syarat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Demikian alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu, firman Allah. Jadi ini soal anatomi tubuh manusia Allah menjelaskan kepada kita para jemaah yang sekarang sudah diketahui secara luar biasa oleh umat manusia. Allah menyusun anggota-anggota tubuh kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita para jemaah. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kehendaknya yang amat sempurna dalam persoalan ini. Nah kemudian yang menarik dalam hal ini para jemaah, kita tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mengatur apakah kita ingin punya anak model seperti apa, seperti model apa, ingin yang jagung, ingin yang sedang, ingin yang pendek, ingin yang cakep, ingin yang kulitnya warna putih, ingin yang hidungnya mancung. Kita tidak bisa berbuat seperti itu. Allah yang menentukan itu, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bapaknya kulitnya putih, ibunya kulitnya
selalu matang. Pengennya sih kulitnya sama kayak bapaknya putih, tapi ternyata ikut ibunya. Atau sebaliknya, bapaknya kulitnya hitam, ibunya putih. Pengennya ikut kulit ibunya, tapi kayak bapaknya hitam gitu. Bapaknya hidungnya mancung, ibunya mancung, kok anaknya tidak mancung gitu para jemaah. Mancungnya ke dalam. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengatur hal itu para jemaah. Apakah kita ingin punya anak kalau perempuan mirip ibunya, kalau laki-laki mirip bapaknya mirip kita? Itu juga nggak bisa para hadirin. Atau mirip kakeknya gitu, karena kita sangat mengidolakan bapak kita. Atau mirip neneknya kalau perempuan karena sangat mengidolakan neneknya. Atau mirip siapa yang dia sangat idolakan? Itu nggak mungkin para jemaah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rabbaka. Dan kita lihat dalam realitasnya, adakah manusia satu dengan yang lainnya sama? Mirip, iya. Yang kembar sekalipun tidak 100% sama. Ada perbedaan-perbedaannya. Dari sekian miliar sekarang, sekitar 7 miliar umat manusia yang ada di bumi, kan tidak ada yang sama. Beda, itu luar biasa kan? Fi ayyi suratin ma syaa rabbaka. Allah punya kehendak pada jemaah. Hanya paling ada yang mirip-mirip saja gitu para hadirin. Mirip sebulan, tapi hanya mirip saja. Tidak persis sama. Jangankan antara satu orang dengan orang lain, yang lain bapak lain ibu. Orang yang lahir dari rahim yang sama, bapaknya sama, lahirnya sama, kembar. Sekali lagi, itu pun tetap ada perbedaan-perbedaannya. Maha luar biasa Allah menciptakan itu di ayat surat 5 surah Al-Kahf. Dan masing-masing memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Beda. Coba kita dengan saudara-saudara kita, yang abang atau adik kita, sifatnya beda-beda para jemaah. Beda-beda semuanya, tidak sama. Yang lebih menarik lagi, coba fi ayyi suratin ma syaa rabbaka apa? Sidik jari. Ada nggak sidik jari manusia yang sama? Sampai hari ini belum ketemu para jemaah. Sidik jari manusia itu tidak sama antara bapak dan anak, ibu dan anak, antara abang adik, adik dan abang. Semuanya beda. Dan oleh karena itu menjadi salah satu cara bagi para polisi misalnya untuk bisa mendidik seseorang lewat sidik jari. Subhanallah, Allah ciptakan manusia miliaran, tapi sidik jarinya tidak sama. Fi ayyi suratin ma syaa rabbaka. Ini semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Karena itu kalau manusia bisa menciptakan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang dulu tidak dicapai, yang tidak dicapai oleh orang-orang dahulu, jangan merasa hebat, jangan menepuk dada, jangan merasa sudah luar biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepandaian, kepintaran, ilmu pengetahuan yang sudah dicapai jangan membuat manusia lupa diri, apalagi melupakan Allah Ta'ala yang telah menciptakannya dan Allah yang telah memberikan ilmu kepada dirinya. Begitu. Demikian para jemaah, diingatkan kita semua oleh Allah Ta'ala lewat ayat ini. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-9. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan ternyata manusia bukan hanya durhaka para jemaah. Kalla, bukan hanya durhaka manusia itu, tapi bal tukadzibuna biddin, bahkan kamu semua mendustakan agama.
Din di sini maksudnya adalah mendustakan hari kiamat. Sama dengan kata yaumiddin yang ada dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, para jemaah. Jadi yaumiddin itu salah satu dari nama-nama hari kiamat yang banyak. Yaumiddin, yaumul akhir, ya kan, yaumul malhamah, banyak sekali nama-nama hari kiamat dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai puluhan nama dari nama-nama hari kiamat. Itu salah satunya adalah yaumiddin. Kita hafal suratnya para jemaah. Ada nama-nama surat seperti Al-Qari'ah, ada yang namanya Al-Haqqah, dan lain-lain sebagainya. Nah, di antaranya yaumiddin artinya hari pembalasan. Dinamakan hari pembalasan para jemaah karena pada hari itu semua umat manusia akan menerima pembalasan dari seluruh perbuatan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk dibalas dengan yang buruk. Dengan balasan yang sempurna dan sangat adil pembalasannya itu para jemaah, sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, para hadirin, sementara ulama menyebutkan bahwa untuk membuktikan keniscayaan hari kiamat bisa ditunjukkan dengan logika. Jadi ada dengan dalil nakli, firman-firman Allah Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita bahas dari ayat dan surat-surat yang sebelumnya, juga bisa ditunjukkan oleh dalil nakli, dalil logika. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan umat manusia dengan berbagai model. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu dari situ terjadi beberapa variasi dan model perbuatan. Ada yang suka berbuat baik, ada yang suka berbuat jahat, ada yang suka berbuat dolim, ada yang suka berbuat ingkar, ada yang suka mendolimi orang lain, ada yang didolimi oleh orang lain. Begitu realitas dan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan ini sejak dulu sampai dengan hari ini. Nah, para jemaah, apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang melakukan ketaatan, mereka yang menempuh jalan yang lurus, jujur, benar dalam hidupnya, dengan orang-orang yang menempuh jalan-jalan kejahatan, lalu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja tanpa ada kelanjutannya? Tidak mungkin para jemaah. Semuanya akan berhadapan dengan konsekuensinya masing-masing. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Qiyamah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka, sudah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Ta'ala tanpa pertanggungjawaban? Tidak, semuanya harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat di muka bumi. Kullu nafsin bima kasabat rahim, kata Al-Quran. Setiap jiwa, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dan di hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kalau di dunia ada manusia yang bisa lolos dari pertanggungjawaban, boleh jadi.
Di akhirat kan nggak bisa para jemaah, ya. Mungkin ada orang yang melakukan kejahatan, bahkan kejahatannya amat sangat jahat kan begitu ya. Tapi dia lolos dari jeratan hukum. Boleh jadi di dunia bisa lolos, tapi di akhirat tidak akan lolos. Mungkin karena dia kuat, orang berpengaruh, orang berkuasa, di belakangnya banyak pekinnya dan sebagainya, mungkin bisa lolos di dunia, tapi di akhirat tidak akan lolos. Kayak sekarang lagi rame ya, jagat media konvensional, media sosial lagi rame, luar biasa, tentang pembunuhan. Ya, seorang brigadir ya, jadi polisi dibunuh, polisi lapor ke polisi. Iya, jadi bingung semuanya kita Pak gitu kan. Sudah 10 hari lebih belum kelihatan ada titik. Biarkanlah itu urusan mereka para jemaah. Iya, urusan polisi bukan urusan kita. Tapi yang pasti siapa yang bersalah, kalau dia ketahuan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jika dia benar-benar bersalah tapi lolos dari pertanggungjawaban hukum, di hari kiamat nanti dia tidak akan lolos. Apalagi membunuh orang. Rasul bersabda, pertama-tama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala dari perbuatan yang kaitannya antar sesama manusia ada fiddima, tentang darah, tentang pembunuhan. Jadi kalau amal yang sifatnya vertikal kepada Allah, yang pertama akan dihisab adalah sholat. Tapi perbuatan antar sesama manusia, yang pertama akan dihisab adalah darah. Ini lebih heboh dari yang 6 orang tempo hari yang di kilometer 50. Iya, itu 6 orang. Tapi yang satu ini lebih heboh dari yang lain. Demikian para jemaah. Jadi tidak akan ada. Inilah ini buktinya kiamat akan terjadi. Di situ ada keadilan, adil yang seadil-adilnya. Kita baca ini surat At-Tin, ayat terakhir mengatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Kalau di sini masih ada koneksi, masih ada kedekatan dan sebagainya, nanti tidak ada. Baik, kita masuk ke ayat ke-10 para jemaah. Wa inna alaikum lahafidin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Jikalau baru bukan dibuna bidin. Kenapa? Jadi bukan hanya mereka membangkang, bahkan mendustakan hari kiamat. Padahal sesungguhnya bagi kalian semua ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Maksudnya malaikat yang mengawasi, beda. Jadi ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang mengawasi. Ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh amal perbuatan kita. Ini perhatikan para jemaah, ada 2 huruf taukid di sini. Taukid itu penguat untuk menegaskan dan menguatkan. Satu inna, sesungguhnya. Kedua la hafidin, betul-betul ada yang mengawasi kalian. Sehingga benar-benar setiap manusia diawasi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala, dan malaikat itu jujur, lurus, benar, tidak akan membantah dan membangkang Allah Ta'ala. Malaikat yang
mencatat seluruh amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk itu tidak pernah lengah barang sedetik pun. Tidak. Kali lengah sebentar itu malaikatnya nyantai dulu, enggak. Sebab malaikat itu tidak pernah tidur, enggak. Kalau di dunia ada orang yang diintai terus, ya yang pengintainya juga capek. Kalau di dunia di malaikat tidak seperti itu para jemaah. Nah, sifat malaikat itu disebutkan pada ayat berikutnya 11 dan 12. Kiroman katibin, kiroman malaikat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Katibin mencatat seluruh pekerjaan dan perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di seluruh yang kita perbuat dicatat oleh malaikat. Di surat Tob ayat 18 Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan yang muncul dari lisan kita kecuali di kanan kiri kita ada malaikat yang menjaga, yang selalu hadir mengawasi kita. Turokib mengawasi kita, atid selalu hadir para jemaah. Di rokibun atid itu bukan nama malaikat, malaikat yang selalu hadir mengawasi kita dan selalu hadir. Bahkan malaikat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui isi hati manusia. Malaikat ini kesanggupan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui niat baik dan yang buruk manusia. Jangankan perbuatan yang sudah diikhtiarkan oleh anggota badan, perbuatan yang masih merupakan perbuatan hati, malaikat diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui itu dan untuk mencatatnya. Makanya kan ada hadis Al-Bukhari Muslim mengatakan, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah." Siapa yang berniat mengerjakan satu amal kebaikan dan sudah diikhtiarkan agar terwujud tapi tidak sampai terlaksana, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan siapa yang bercita-cita melakukan satu perbuatan dosa tapi ditinggalkan karena takut kepada Allah, Allah catat baginya satu kebaikan. Begitu para jemaah. Jadi malaikat punya kekuatan, dikasih kekuatan oleh Allah untuk hal itu. Demikian malaikat. Ini makanya kan dalam rukun iman itu kita wajib beriman kepada malaikat, kepada para malaikat, bukan hanya mengimani eksistensinya saja, bukan hanya mengimani wujudnya dan keberadaannya saja, tapi wajib mengimani tugas-tugas malaikat. Nah, salah satu tugas malaikat itu adalah mencatat amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk secara jujur. Jumlahnya itu banyak sekali. Ada yang tugasnya mencatat amal yang baik, ada yang tugasnya mencatat amal yang buruk, ada yang tugasnya menjaga kita siang dan malam, ada yang tugasnya memberikan rezeki, mengatur hujan dan lain sebagainya. Banyak sekali tugas malaikat itu jumlahnya dengan tugas masing-masing. Termasuk ada malaikat yang bertugas kerjanya mencari majelis-majelis ilmu, kan itu kata hadir. Mencari majelis ilmu kayak begini. Kalau mereka sudah dapat majelis ilmu itu, mereka duduk di situ dan menyeru malaikat-malaikat yang lainnya agar datang ke situ. Maka mereka mengepakkan sayapnya di situ. Jadi di sini banyak malaikat, ada juga setan. Sering saya katakan majelis yang sangat disukai oleh Allah dan digemari oleh malaikat. Dan malaikat-malaikat itu tugasnya di samping itu mendoakan mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu itu. Doakan agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jemaah.
Jadi jangankan perbuatan anggota badan kita, niat pun diketahui, bahkan lirikan mata kita. Hati-hati juga di jempol kita main pada jemaah di medsos, diketahui itu oleh malaikat dan dicatat apa yang ditulis di status Anda, di medsos Anda. Apakah itu di Facebook Anda, di Twitter Anda, di Instagram Anda, yang Anda tulis diketahui oleh malaikat dan dicatat. Jika yang ditulis itu yang baik-baik saja, tentu dicatatnya kebaikan dan pahala. Jika yang ditulis yang buruk-buruk saja, dicatat juga oleh malaikat. Atau di WA grup gitu misalnya, hati-hati juga komen. Forward aja. Forward. Iya. Jangan juga sembarangan dapat kiriman dari orang kita forward kepada orang lain tanpa kita baca sebelumnya. Itu bagus atau tidak bagus, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Hati-hati juga itu si jempol kita ini. Salah satu kelemahan kita dalam bermedsos ini, ketika mendapatkan sesuatu yang baru, ingin segera dikirimkan kepada grup itu supaya tidak ketinggalan sama orang lain, padahal kita tidak tahu baik atau buruk apa yang kita kirimkan itu, apa yang kita terima itu, dan apa yang kita kirimkan itu semua juga dicatat oleh malaikat. Fudail bin Iyad mengatakan begini, "Lau aqamaka Allah Ta'ala yaumal qiyamah baina yadayhi faqala lak ma gharraka bi rabbikal karim ma kunta taqul." Jika Allah menghadirkan engkau di hadapannya, kemudian Allah bertanya kepada engkau, kata Fudail, "Wahai Fudail, apa yang membuat engkau terpedaya sehingga engkau bermaksiat kepadaku?" Fudail menjawab, "Kuntu aqulu gharrani suturuka al-murkhad li annal karim was-sattar." Ini luar biasa terjemah. Saya akan menjawab, aku terpedaya oleh sitarmu yang terjulur, karena al-karim Allah yang maha baik adalah as-sattar yang maha menutupi aib manusia. Kenapa manusia bisa terus-menerus berbuat dosa? Salah satu sebabnya karena Allah menutupi dosa manusia. Allah itu senang menutupi dosa hamba, sehingga tidak setiap dosa yang diperbuat manusia langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu para jemaah. Karena itu sifat Allah tidak mau hambanya itu jelek gitu para jemaah. Tapi manusianya itu yang suka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menutupi dosa hamba. Makanya Allah tidak senang dan marah kepada orang yang suka pamer dosa. Rasul bersabda, "Kullu ummati mu'afan," kata Rasul, seluruh umatku dimaafkan oleh Allah Ta'ala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang suka pamer dosa. Seperti apa orang mujahirin itu? Lanjut hadis tadi, ada orang yang berbuat dosa di malam hari sampai pagi, Allah tutup dosanya. Tidak ada orang yang tahu, jangankan orang jauh, istrinya, anaknya, orang-orang yang terdekat, teman dekat juga tidak tahu dia berbuat dosa, kan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di pagi hari dia nongkrong di warung kopi, dia bercerita pada temannya, itulah tadi malam aku habis begitu dan begini. Kata Allah, itulah mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, Allah marah. Jadi itu salah satu kelemahan manusia, ya, karena Allah itu tadi maha karim, maha mulia dan maha baik, dosanya ditutupi oleh Allah. Kalaulah setiap dosa yang diperbuat manusia langsung dibongkar oleh Allah, mungkin besok dia tidak berbuat dosa lagi para jemaah. Kenapa? Jadi kalau begitu para jemaah, kita ini menurut orang lain baik, menurut orang lain sholih, menurut orang lain orang yang taat,
Karena memang dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Ta'ala, sehingga orang lain tidak tahu kita ini sebetulnya kadang-kala nyeleneh gitu. Tapi orang lain tidak tahu kenapa, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka jangan sampai kita menunggu datangnya waktu dari Allah Ta'ala di mana Allah akan membongkar dosa kita di dunia. Kalau dosa kita sudah dibongkar oleh Allah Ta'ala di dunia, habislah kita para jemaah. Dan sudah banyak contoh kan, dia pejabat tinggi, jabatannya mentereng. Kalau di kita barangkali ketua MPR, ketua DPR, ketua apa, ketua partai apa. Begitu dosa-dosanya dibongkar oleh Allah Ta'ala, udah selesai hidupnya. Syukur sampai hari ini dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tetap dipandang oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh sahabat kita, dia adalah orang baik. Padahal banyak dosa yang pernah kita lakukan, tapi Allah menutupinya. Perlulah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, di samping banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian terjemah. Belum masuk ke batu ya? Sudah? Baik. Jadi baru sampai ke ayat 11 ya. Ayat 12, 13 masih ada. Cukup satu kali pertemuan lagi pada jemaah di 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kaji pada kesempatan ini, dan ayat-ayat ini bisa menjadi tadkirah untuk saya dan untuk para jemaah, menjadi orang-orang yang semakin baik, semakin bersyukur, semakin dekat pada Allah Ta'ala, semakin takut dengan azab Allah, dan semakin takut dosa kita dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan dosa kita dibuka Allah, aib sudah tidak bisa dihalangi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.